Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Rahamaya. Saya dari kelas Manajemen B, semester 4 tingkat 2. Nah, pada mata kuliah Komputer Bisnis 2 ini, di pertemuan kedua, Bapak dosen sudah mengirimkan materi yang berjudul Sistem Informasi Manajemen, Sistem Informasi Akuntansi, serta peran komputer pada Sistem Informasi Manajemen dan Sistem Informasi Akuntansi. Seperti yang sudah terlihat pada layar, penjelasannya bisa berupa artikel dalam jurnal. Nah, Bapak sendiri sudah merekomendasikan beberapa website. Salah satunya yaitu Google Cendekia, Sinta, ada DOAJ, dan ada satu lagi. Nah, di sini saya telah mencari beberapa informasi tentang sistem informasi manajemen, sistem informasi akuntansi, dan juga peran komputer pada SIM dan SIA. Saya telah menemukan di Google Cendekia ini kita bisa cari banyak pengertian atau artikel-artikel ataupun jurnal-jurnal ataupun bisa dari buku yang telah Bapak sediakan. Kita juga bisa download. Nah, karena saya sudah mencari sebelumnya di Google Cendekia dan juga saya ringkas dan simpulkan, jadi mungkin akan isi ringkasannya akan lebih mengerti. Nah, yang pertama pengertian dari sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen ini merupakan sistem informasi atau sekelompok atau sekumpulan proses di mana data dapat diolah, dianalisis, dan ditampilkan supaya data tersebut menjadi berguna untuk kebutuhan pengambilan suatu keputusan. Sistem ini merupakan alat yang sangat berguna untuk menunjang dan mengendalikan operasi perusahaan. Nah, jadi teman-teman, kalau misalkan kita bisa memahami sistem informasi manajemen ini akan sangat berguna untuk pengolahan data, pengambilan keputusan, ataupun data-data yang dapat diolah dalam suatu perusahaan. Ini bisa jadi mempermudah pekerjaan kita. Nah, adapun tujuan dari sistem informasi manajemen tersendiri ini adalah untuk mengumpulkan dan mengatur semua data dari berbagai tingkat perusahaan, meringkas, kemudian memfasilitasi dan meningkatkan kualitas dari pengambilan keputusan. Kan, ini akan sangat mempermudah pekerjaan dalam perusahaan bila kita mengenal sistem informasi manajemen. Nah, sistem ini bisa berbasis berupa lembar Excel atau platform. Bisa dilihat ya. Nah, yang kedua adalah sistem informasi akuntansi. Apa itu sistem informasi akuntansi? Sistem informasi akuntansi sendiri adalah sebuah sistem yang mengumpulkan, menyimpan, dan mengolah data keuangan dan akuntansi yang digunakan oleh pengambil keputusan. Informasi akuntansi merupakan sistem yang umumnya berbasis komputer dan metode untuk melacak kegiatan akuntansi dalam hubungannya dengan sumber daya teknologi informasi. Nah, yang paling banyak mengadopsi sistem informasi akuntansi ini adalah audit dan modul pelaporan keuangan. Jadi, apabila kita ingin melaporkan suatu laporan keuangan, bisa menggunakan sistem informasi akuntansi, gitu. Banyak fungsi penting yang dibentuk oleh SIA ya pada sebuah organisasi. Salah satunya adalah mengumpulkan dan menyimpan data tentang aktivitas dan transaksi, memproses data menjadi informasi yang dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan, melakukan kontrol secara tepat terhadap aset organisasi. Nah, adapun peran sistem informasi dan juga sistem informasi manajemen dan sistem informasi akuntansi,
peran komputernya adalah sebagai sarana untuk memberikan informasi. Komputer memberikan pengaruh yang cukup besar dalam penghematan dan efisiensi waktu. Jadi kalau kita menggunakan pengolahan melalui komputer, maka itu akan lebih mengefektifkan waktu dan juga menghemat waktu. Dengan semakin kompleksnya masalah yang ada di perusahaan, salah satunya berkaitan dengan sistem penjualan. Nah, tadi ada beberapa tugas yang diperintahkan oleh Bapak dosen untuk lebih mengenal kita atau lebih memahami apa itu sistem informasi manajemen dan juga sistem informasi akuntansi. Jadi kita mencari sebuah artikel, saya sendiri mencari 2 buah artikel tentang sistem informasi manajemen dan sistem informasi akuntansi. Itu artikel yang berkaitan. Tuh. Yang pertama bisa dilihat, artikel yang pertama judulnya adalah pengaruh karakteristik sistem informasi akuntansi manajemen pada kinerja UMKM tentunya. Ada yang melakukan studi kasus untuk sistem informasi manajemen akuntansi pada sebuah UMKM. Nah, saya menemukan artikel ini di link doaj.org yang direkomendasikan oleh Bapak sendiri. Nah, linknya saya cantumkan di sini. Nah, karena di DOAJ tersebut berbahasa Inggris, karena yang saya lihat tidak hanya satu negara saja, tapi banyak negara yang bisa membuka situs web tersebut tentunya. Nah, jadi di sini saya sudah mentranslatekannya dan saya sudah membacanya dan memahaminya. Kurang lebih isinya adalah sebagai berikut. Pada artikel pertama yang berjudul pengaruh karakteristik sistem informasi akuntansi manajemen terhadap kinerja manajerial UMKM, di mana artikel ini menjelaskan bahwasanya UMKM membutuhkan sistem informasi yang berkompeten, berwirausaha, yang akan mendorong kinerjanya tentunya. Sistem informasi yang andal, menurut Chenhal dan Morris, adalah sistem informasi yang memiliki cakupan luas dan ketepatan waktu. Nah, sistem informasi manajemen lah yang cakupannya luas adalah informasi yang memperhatikan fokus, kuantifikasi, dan horizon waktu. Dimensi ketepatan waktu memiliki subdimensi, yaitu frekuensi pelaporan dan kecepatan pelaporan. Penelitian ini bersifat kuantitatif. Untuk menganalisis data, penelitian ini menggunakan analisis structural equation modeling atau SEM dengan pendekatan partial least square atau PLS. Dalam pengolahan data menggunakan software Warp PLS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem informasi ini berpengaruh pada peningkatan pendapatan, penghematan biaya, peningkatan kepuasan pelanggan, dan peningkatan pemanfaatan aset. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun UMKM merupakan jenis usaha yang tidak terlalu besar, namun tetap membutuhkan sistem informasi untuk pengambilan keputusannya yang tepat. Nah, kurang lebih seperti itu isi artikelnya. Jadi, sistem informasi manajemen ini sangat berpengaruh atau sangat bermanfaat lah ya untuk UMKM. Karena UMKM kan bentuk usaha yang tidak terlalu besar, tetapi untuk memajukan atau memperlancar pendapatannya dan pengambilan keputusan yang tepat diperlukan sistem informasi yang cakupannya luas. Gitu. Untuk artikel yang kedua yang berjudul pengujian kesuksesan implementasi sistem informasi akuntansi lembaga keuangan. Nah, ini pengujian kesuksesan implementasi ya, apakah sistem informasi akuntansi ini dapat berjalan dengan baik atau tidak. Tetapi pada isi artikel ini disebutkan bahwa sistem informasi
akuntansi tidak menunjukkan sistem yang mungkin belum menunjukkan sistem yang handal dan relevan, bahkan standar akuntansi belum sepenuhnya diterapkan. Nah, ini jadi sistem akuntansi di lembaga keuangan ini jadi kurang berpengaruh gitu sepertinya, karena kualitas kinerja sistem yang diterapkan itu kurang handal. Kurang lebih isi artikel yang kedua seperti itu. Nah, artikel yang kedua ini juga saya lihat atau saya temukan di link di oaj.org. Bisa kita klik linknya. Nah, karena sekali lagi itu di DOAJ kan yang sudah saya lihat itu berbahasa Inggris ya, karena mungkin yang lihat juga tidak hanya satu negara. Tetapi yang tadi sudah saya translatekan dan sudah saya baca, lalu saya mengambil intisari atau isinya seperti apa. Nah, saya mencarinya di DOAJ. Mungkin teman-teman yang lain ada yang di Google Cendekia atau di Sinta, tapi saya merekomendasikan yang di DOAJ karena kita bisa langsung pilih kita mau mencari artikel atau jurnal tadinya, terus mengenai apa. Nah, saya kan tulis di situ mengenai sistem informasi manajemen misalkan. Nah, di situ ada sampai 800 artikel yang keluar, tetapi kan kita harus memilih yang tepat, yang lebih berkaitan dengan sistem informasi tersebut. Nah, saya menemukan ini, dan ini juga berbahasa Inggris, tetapi yang tadi yang di PDF saya sudah translatekan dan saya mengambil intisari atau tujuannya artikel itu seperti apa pembicaraannya. Seperti itu untuk materi yang pertama mengenai sistem informasi manajemen, sistem informasi akuntansi, dan juga peran komputer dalam SIM dan SIA. Nah, saya juga telah mencetak yang tadi sudah di PDF-kan. Ini untuk pegangan dan juga untuk panduan. Kalau saya tidak membuka file yang tadi, tapi saya sudah punya pegangan mengenai materi pertama, yaitu tentang SIM dan SIA. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan tentang materi ini. Akan dilanjutkan dengan materi kedua tentang saham. Nah, selanjutnya adalah materi yang kedua di pertemuan yang ke-11. Materi perkuliahannya sendiri adalah penjelasan tentang saham, analisis teknikal dan fundamental. Jadi saya di sini akan menjelaskan seperti yang sudah Bapak tulis di situ dari nomor 1 sampai nomor 7 tentang saham itu apa, segmen saham berdasarkan perusahaan, dan juga lainnya. Nah, saya juga akan memperlihatkan list saham secara keseluruhan, karena daftar nama saham yang ada di Indonesia juga sangat banyak sekali, ada sampai 720 saham. Nah, yang pertama, karena sebelumnya saya sudah mencari sendiri materi tentang saham dan analisis teknikal dan juga fundamental, tentu saya mencari dari berbagai sumber. Ada yang dari link yang Bapak rekomendasikan, ada juga yang saya cari sendiri di Google, ada yang dari Google Cendekia, apa dari Sinta juga. Nah, karena saya sudah mempersiapkan sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan tentang materi saham, analisis fundamental dan juga teknikal. Nah, saya sudah menyiapkan dan saya sudah mem-PDF-kan materi pada pertemuan ke-11 ini. Juga saya sudah mempersiapkan cetakannya. Tentang materi yang ke-11 ini saya juga sudah print. Kalau saya tidak membuka file di HP atau laptop,
saya sudah punya pegangannya untuk materi saham itu. Nah, yang pertama kita harus tahu pengertian dari saham. Nah, di sini apa itu saham? Sebenarnya pengertian saham adalah suatu dokumen berharga yang mampu menampilkan bagian kepemilikan dari suatu perusahaan. Artinya, saat seseorang memutuskan untuk membeli saham, maka sebenarnya orang tersebut sudah membeli sebagian dari kepemilikan perusahaan yang dibelinya. Sedangkan pengertian saham secara sederhana adalah suatu alat bukti atas kepemilikan dari sebuah perusahaan. Itu adalah pengertian secara singkatnya. Manfaat utama dari saham itu sendiri adalah saham bisa dimanfaatkan sebagai salah satu instrumen investasi jangka panjang atau jangka pendek. Nah, sama aja ketika kita membeli saham, kita juga berinvestasi ya untuk jangka panjang. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan analisis fundamental. Analisis fundamental sendiri adalah analisa yang didasarkan dengan kondisi suatu perusahaan, kondisi ekonomi, dan industri terkait. Nah, sementara itu, analisis teknikal ialah analisis yang berdasarkan pada data-data mengenai harga historis yang terjadi pada pasar saham. Nah, itu yang dimaksud dengan saham atau pengertian saham. Selanjutnya adalah segmen saham berdasarkan perusahaan. Nah, ada beberapa segmen yang mungkin sudah tercatat di BEI atau Bursa Efek Indonesia. Terbagi menjadi 3 segmen, yaitu pasar tunai, pasar reguler, dan pasar negosiasi. Pasar reguler tersendiri transaksinya dilakukan dalam satuan lot perdagangan, round lot. Nah, dalam perdagangan ini satu lot sama dengan 100 lembar saham perusahaan. Begitu. Nah, yang kedua adalah segmen pasar tunai. Pada pasar tunai ini transaksi juga dilakukan dalam satuan lot perdagangan seperti pasar reguler. Bedanya, transaksi pada pasar tunai hanya berlangsung pada sesi 1 dan penyelesaian transaksinya dilakukan pada hari yang sama. Nah, kalau tadi yang pasar reguler ini transaksinya dilakukan pada hari bursa kedua setelah terjadinya transaksi. Mungkin H+2 ya. Nah, kalau pada pasar tunai ini bisa transaksinya dilakukan pada hari yang sama. Nah, yang ketiga adalah pada pasar negosiasi. Transaksi dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pembeli dan penjual serta menggunakan satuan lembar. Itu bedanya. Pasar segmen saham berdasarkan perusahaan ada 3 ya berarti, menurut BEI atau Bursa Efek Indonesia. Nah, selanjutnya adalah ada laporan keuangan PT Telkom Indonesia 5 tahun terakhir. Nah, kenapa saya memilih contoh laporan keuangan dari PT Telkom Indonesia? Karena PT Telkom sendiri ini salah satu perusahaan yang memiliki saham baik lah gitu di Indonesia, atau saham yang cukup berkembang. Karena saya juga kan tadi searching di Google Cendekia ataupun di situs web lainnya, dan memang PT Telkom ini salah satu pemilik saham terbaik. Nah, terus saya menjadikan laporan keuangan PT Telkom Indonesia 5 tahun terakhir. Nah, analisis tren statistik sebagai alat proyeksi bisa dilihat 5 tahun terakhir terdapat peningkatan pada aset ataupun liabilitas. Bisa dilihat juga ekuitasnya juga bertambah, pendapatannya juga bertambah, labanya juga bertambah. Nah, berarti kan perusahaan ini memiliki perkembangan yang cukup baik. Nah, harga untuk sahamnya sendiri
harga terbarunya yang tadi saya search, perbaruan terakhir tanggal 4 Maret 2021 pukul 10 pagi, itu IDR-nya adalah 3.390, atau bisa pembukaannya itu IDR-nya 3.420, penawarannya 3.400, dan harga terendahnya adalah 3.390. Volumenya perusahaan ini memiliki 39.395.200 saham. Nah, PT Telkom sendiri adalah badan usaha milik negara yang bergerak di jasa sektor telekomunikasi jaringan di Indonesia. Perusahaan ini menawarkan berbagai layanan jaringan dan telekomunikasi, termasuk layanan telekomunikasi dasar domestik dan internasional, menggunakan layanan kabel, telepon tetap nirkabel, dan Global System for Mobile Communication atau GSM. Nah, begitu. Jadi, saya membawa contoh dari PT Telkom Indonesia untuk laporan keuangan 5 tahun terakhir ya. Nah, yang keempat adalah faktor apa saja yang mempengaruhi naik turunnya saham. Karena banyak sekali faktor ya pastinya yang mempengaruhi naik turunnya harga saham. Nah, yang pertama adalah aksi korporasi perusahaan. Yang kedua adalah faktor yang mempengaruhi harga saham berikutnya adalah karena fluktuasi kurs rupiah. Yang ketiga ada proyeksi kinerja perusahaan, dan yang terakhir adalah tingkat bunga. Itu adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi naik turunnya harga saham. Nah, saya juga telah jelaskan di sini, dan saya juga telah cetak PDF-nya untuk pegangan materi saham ini. Nah, yang kelima adalah istilah-istilah dalam saham. Kan kata Bapak dosen sendiri, setidaknya mempelajari istilah-istilah dalam saham ataupun dalam mungkin bahasa-bahasa ekonomi. Nah, yang pertama, saya tidak akan menjelaskan semuanya, tetapi hanya beberapa saja mungkin untuk pembelajaran. Yang pertama ada HK. HK adalah hajar kanan, artinya untuk calon pemberi suatu saham yang sedang rally akan langsung membeli harga di offer dengan maksud menghindari antrian dan agar bisa dapat langsung mendapatkan barangnya tersebut. Itu adalah HK, hajar kanan. Dan haki adalah hajar kiri, artinya untuk penjual yang akan menjual barangnya di harga bid atau harga di bawah harga pasar saat itu, dan biasanya dilakukan oleh penjual saat harga saham tersebut turun. Hajar kiri, haki. Nah, ada juga bullish. Bullish merupakan kecenderungan harga saham untuk bergerak naik dalam periode tertentu. Bullish berasal dari kata bull atau banteng. Adalah kondisi pasar atau market yang saat itu sedang mengalami kenaikan harga secara umum. Bullish. Ada bearish. Sementara bearish merupakan lawan kata dari bullish atau kecenderungan harga saham mengalami penurunan. Ada juga lot. Ada juga fraksi harga. Ada dividen, ada cum det, ada bid, ada over, cut loss, capital gain, capital loss. Nah, itu mungkin adalah istilah-istilah yang terdapat di saham. Nah, yang keenam adalah nabung di bank atau nabung saham. Nah, saya akan menjelaskan, mungkin sedikit menjelaskan kelebihan menabung di bank. Saya menemukan ini kelebihan menabung di bank, ada juga kekurangan menabung di bank. Kelebihannya mungkin menabung di bank memberikan manfaat bunga bank, meskipun tidak semua orang setuju dengan bunga bank, namun bagi sebagian orang bunga bank menjadi daya tarik tersendiri untuk menyimpan dana mereka di bank.
keamanan pasti terjamin, dipermudahnya dengan adanya ATM. Jadi kita bisa membawa uang di mana saja sekarang. Terus resikonya sangat kecil. Nah, ada juga kekurangan menabung di bank. Nah, itu adalah penjelasan mungkin menabung di bank pertama. Nah, yang kedua adalah investasi merupakan penanaman dana dengan tujuan memperoleh imbal hasil di masa mendatang. Jadi kita kayak invest sekarang, menabung sekarang, tapi untuk jangka waktu yang lebih panjang. Bisa dibawa di masa mendatang. Nah, adapun kelebihan investasi di sini, pertumbuhan atau penambahan nilai aset lebih cepat, dana lebih aman karena diawasi oleh OJK, dana dikelola oleh pihak profesional atau lembaga resmi yang memiliki legalitas yang jelas, dapat melawan inflasi, dapat memenuhi kebutuhan kita di masa depan. Nah, lalu antara menabung di bank dan menabung investasi, mana yang lebih baik gitu. Nah, kan kalau misalkan menabung itu untuk berjaga-jaga atau problem keuangan yang akan menimpa suatu saat misalkan ya. Nah, kalau sedangkan investasi biasanya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam jangka panjang dengan tujuan keuangan tertentu yang membutuhkan dana yang besar. Nah, kalau misalkan menabung di bank kan uangnya sewaktu-waktu dapat dengan mudah ditarik ya. Kita tarik misalkan kita lagi butuh apa, kita bisa langsung tarik uang di bank kalau menabung di bank. Sedangkan berinvestasi utamanya untuk jangka waktu yang panjang dapat memberikan keuntungan yang lebih besar. Nah, namun yang perlu diketahui untuk kita mendapatkan finansial jangka menengah hingga panjang, berinvestasi lebih disarankan daripada menabung. Jadi sejujurnya menurut saya kita juga harus ada dana yang untuk ditabung di bank. Kalau ada sesuatu yang mendadak yang kita harus langsung ambil uang tersebut. Dan kalau memiliki dana lebih, itu juga bisa kita investasikan untuk jangka yang lebih panjang, karena mungkin nanti saat diambil dananya akan lebih besar gitu menurut saya. Nah, yang terakhir adalah daftar saham berdasarkan abjad, karena yang saya cari sangat banyak sekali, hampir 720 daftar saham yang terdaftar di di Bursa Efek Indonesia, di B. Saya mencarinya di Google Cendekia, di PT BI Indonesia, Bursa Efek Indonesia, dan saya langsung search daftar nama saham menurut abjad. Nah, dan ini linknya saya sudah cantumkan. Nah, bisa dilihat di sini. Ini di PT BI-nya sendiri. Kita kalau misalnya kita mencari salah satu saham, bisa di-search untuk kode atau nama perusahaannya apa. Lalu kalau untuk sektornya sendiri bergerak di bidang apa. Terus ada juga mungkin langsung cari ya. Nah, kalau di sini sudah tercantum, ini adalah daftar atau nama perusahaan yang sudah tercantum di Bursa Efek Indonesia. Nah, ini baru page pertama, ini ada 10, ada lebih dari 72 page, berarti lebih dari 720 ya mungkin sekarang. Nah, bisa dilihat di page terakhir, 720. Nah, selanjutnya di materi pertemuan yang ke-12, materinya adalah membuat akun di RTI, Stockbit, dan Newhots. Aplikasi Stockbit, RTI, dan Newhots. Jadi kita menginstal aplikasi di
HP dan laptop. Di HP atau laptop, aplikasinya adalah Stockbit, RTI, Reliance, dan Neohots. Nah, di sini mungkin saya akan ada tutorial untuk register di dua aplikasi di HP saya, yaitu di Stockbit dan di RTI. Tetapi saya sudah menginstal beberapa aplikasi yang diperintahkan oleh Bapak. Nah, bisa dilihat ada aplikasi. Saya sudah menginstal Rally Mobile, iPod Go, Neohots, Stockbit, RTI Business. Pertama di Stockbit, kita akan coba regis atau daftar. Fitri Rahamaya. Username sesuai untuk membangun personal branding kamu. Username tidak dapat diubah. Apa ya? Ramai aja. Buat password kamu. Nomor ponsel XL. Registrasi berhasil. Cari dan follow saham favoritmu. Mungkin saya belum tahu ya, jadi saya belum follow. Saya belum mau follow sekarang. Sudah. Nah, saya sudah membuat akun di Stockbit atas nama Fitri Rahamaya. Selanjutnya di aplikasi RTI Bisnis. Coba regis email Fitri Rahamaya, password, please fill email. Nah, oh iya, nomornya yang ini, centang, please fill. Register. Oh, emailnya salah. .com. Register.
enter. Valid. Nah, mungkin sekarang kita harus lihat di email. Nah, klik link yang tadi, lalu your email has been verified, you can log in RT now. Nah, kalau sudah terbentuk sekarang, kita bisa login di RTI yang tadi. Mana tadi? RTI bisnis. Kita bisa langsung login. Email. Itu namanya Gmail. Nah, saya sudah membuat akun di RTI Bisnis atas nama Fitri Rahmaya. Nah, mungkin dari video tadi saya telah menjelaskan materi perkuliahan pada pertemuan kedua. Itu yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan, karena saya mungkin akan belajar lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.